Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sadidah rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah bersama kita menghayati satu materi yang penting untuk menumbuhkan dan mengingatkan kita kepada akhlak mulia, sifat mulia yang harus kita miliki sebagai seorang muslim, yaitu sifat al-hilm, yang di sini saya ambil dari makalah ataupun kata-kata populer, ya, kata-kata mutiara yang sangat masyhur ya di kalangan orang-orang Arab. Ini bukan hadis ataupun perkataan dari seorang alim tertentu ya, tapi ini sangat sangat masyhur sekali. Al-hilmu sayyidul akhlak. Jadi al-hilm itu adalah akhlak yang paling utama, yang paling mulia. Ada sekian banyak akhlak mulia yang wajib untuk kita miliki. Nah, yang terutama adalah sifat al-hilm ini, yang nanti akan kita bahas tentang pengertiannya, kemudian juga contoh-contohnya, dan juga keutamaannya, serta kiat-kiat supaya kita memiliki sifat al-hilm dan kita menjadi pribadi yang halim. Nah, apa itu? Disebutkan dalam kalimat nasihat untuk kita semuanya oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Al-hilmu ajmalu ma yakunu minal muqtadiri alal intiqam. Sifat al-hilm itu adalah hal terindah dari seorang yang mampu untuk melakukan balas dendam. Wa huwa yashtamilu 'alal ma'rifah. Dan sifat al-hilm itu mencakup ilmu, pengetahuan ya, ma'rifah, was-sabr, dan kesabaran, wal anah, dan kehati-hatian, wat tatsabbut, dan memastikan tabayun, klarifikasi, tidak gerusa-gerusu, tidak ceroboh. Wa man yattasifu bihi yakunu 'azima sya'n. Dan siapapun yang memiliki sifat al-hilm ini, maka dia adalah menjadi seseorang yang punya posisi atau punya kedudukan yang agung, rafi al-makan, punya tempat yang tinggi, mahmud al-ajr, yang memiliki balasan mulia atau balasan terpuji, mardhiyal fi'li, perbuatannya menjadi diridhoi, wa min ajli nafasatihi tasammallahu bihi fasummiya haliman. Dan dikarenakan begitu berharganya sifat al-hilm ini, maka Allah menamakan zatnya, maka dinamakanlah, dipanggillah, Allah memberikan sifat pada dirinya dengan sifat halim. Fa khuluqul hilm min a'dhami al-akhlaq qadran. Jadi sifat al-hilm ini adalah merupakan akhlak paling utama, qadran,
yaitu kadarnya, kualitasnya, wa ajalluha makanatan, dan yang paling agung kedudukannya, wa arfa'uha manzilatan, dan yang paling tinggi posisinya. Qala al-Mawardi rahimahullahu taala, al-Imam al-Mawardi juga menyampaikan, al-hilmu min asyrafil akhlaq. Sifat al-hilm ini adalah akhlak yang paling mulia. Wa haqquha bidawil albab, dan yang paling layak untuk dimiliki oleh orang-orang yang berakal, yang memiliki kecerdasan, memiliki kepintaran. Lima fihi min salamatil irq, karena di dalam sifat al-hilm itu mengandung keselamatan, kehormatan, warohatil jasad, dan kenyamanan fisik, wajtilabil hamdi, dan mengundang pujian. Kurang lebih inilah panduan ya, perkataan dari para ulama yang bisa memberikan gambaran betapa mulianya sifat al-hilm ini. Adapun pengertiannya secara bahasa, al-hilm ini artinya berlemah lembut. Sedangkan secara istilah syar'i, yang dimaksud al-hilm artinya menahan diri dari gejolak amarah. Menurut Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, al-hilm artinya menguasai jiwa dan tabiat dari gejolak amarah. Orang dengan sifat ini akan menahan dirinya, atau dia tidak terburu-buru untuk membalaskan amarahnya kepada orang lain. Ya, mirip ya dengan sifat orang yang sabar ya. Jadi al-halim bisa disebut juga penyabar, juga bisa disebut penyantun. Bisa disebut juga orang yang ya mirip lah dengan orang yang bijaksana. Ya, pokoknya segala macam makna-makna kebaikan terhimpun di sini. Karena disebut Sayyidul Akhlak tadi. Al-hilm yaitu sikap tenang dan menahan diri pada saat marah. Jadi orang yang mempunyai sikap ini tidak akan marah oleh ejekan, orang-orang yang tidak mengetahui, dan tidak juga takut dihina oleh orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Tetapi dia akan mengendalikan diri pada saat amarahnya bergejolak. Di antara sifat ibadur rahman adalah na idza qadabahul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang ketika diejek ataupun dibuli oleh orang-orang yang al-jahilun, ya, al-juhala, orang-orang yang tidak punya akal, yang materialis, yang pragmatis ya. Orang-orang ini qalu salama, mengatakan selamat, artinya dia tidak terpancing emosinya dengan mengatakan kata-kata balasan yang menyakitkan, tetapi dia membalas dengan ucapan-ucapan yang selamat, yang tidak ada unsur-unsur dosa di sana. Adapun Ahnaf bin Qais memaknai al-hilm dengan makna yang lebih luas, yaitu beliau mengatakan al-hilm adalah engkau bersabar terhadap apa yang engkau benci. Jadi maknanya al-hilm mirip dengan as-sabr. Sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang kita tidak sukai, yang kita benci. Terutama di sini adalah kaitannya dengan interaksi kepada orang lain. Kalau as-sabru ini maknanya lebih luas ya, baik itu kesabaran, as-sabru alal maqdur, ya kesabaran dalam menghadapi takdir, as-sabru alal ma'mur, kesabaran dalam melakukan perintah, ataupun kesabaran dalam
menghadapi as-sabru 'alal mahdzur, ya, kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu yang maksiat. Nah, di sini salah satunya adalah segala sesuatu yang kaitannya dengan perlakuan, nah, itu adalah kita bisa bersabar disebut al-hilm. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya sikap al-hilm pada diri seseorang itu dapat diketahui ketika dia marah. Orang yang marah, maka awalnya pada marah itu dia seperti orang gila. Dan setelahnya yang ada hanya penyesalan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, ada pesan Luqman Al-Hakim kepada kita semuanya, la yu'rafu thalatha illa inda thalatha. Tidak diketahui sifat tiga macam, tiga orang, tiga golongan, kecuali pada posisi tiga tempat, tiga momentum. Yaitu yang pertama ini, la yu'raful halim illa indal ghadab. Seseorang itu tidak diketahui kalau dia memiliki sifat penyantun, sifat penyabar, sifat al-halim, kecuali pada saat dia terpancing emosinya. Ketika dia bisa menahan dirinya, maka itulah betul-betul dikatakan orang yang halim. Karena seseorang yang marah bisa terjadi dua kemungkinan padanya. Yang pertama, ada kemungkinan dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan ia melampiaskan rasa marahnya itu dengan cara-cara yang buruk, yang menimbulkan banyak kerusakan, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Jadi dia tidak sanggup mengendalikan, ya, tidak bisa mengendalikan emosinya. Inilah yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib sebagai seorang yang gila, di mana saat itu dia tidak peduli dengan dirinya dan keadaan orang lain. Nah, setelah marahnya hilang, yang timbul adalah penyesalan. Karena seolah-olah ketika ia dalam keadaan marah, ia tidak sadar apa yang terjadi pada dirinya. Banyak kasus seorang suami yang marah-marah, emosi, ya, karena terpancing emosinya sehingga tanpa dia sadari, dia mengatakan kata-kata talak kepada istrinya misalnya, ya. Nah, ini tetap jatuh talaknya walaupun dia dalam kondisi marah. Itu resiko, ya, jika. Jadi kalau dia tersadar baru ingat dan menyesal, akhirnya merevisi kata-katanya. Ya alhamdulillah masih bisa sadar, ya. Tapi sudah jatuh, jatah talaknya kepada istrinya berkurang akhirnya. Nah, itu penyesalan akhirnya yang datang. Sementara kemungkinan kedua adalah dia bisa mengendalikan dirinya dan tidak melampiaskan kemarahannya. Dan inilah yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib sebagai sifat atau sikap al-hilm. Jadi inilah yang lebih menguatkan, ya, penjelasan dari atas. Adapun contoh sifat al-hilm, contoh yang paling lengkap yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, banyak sekali riwayatnya, di antara dari Anas bin Malik, beliau berkata, saya berjalan bersama Nabi Muhammad SAW dan beliau memakai selendang yang tebal dan kasar asal negeri Najran. Kemudian ada seorang Arab Badui datang, lalu menarik beliau dengan tarikan yang sangat keras hingga permukaan lehernya berbekas akibat tarikan itu. Lalu orang itu berkata, perintahkanlah agar aku diberikan Allah yang ada padamu. Rasulullah berpaling pada lelaki itu kemudian tersenyum dan dia memberikan harta kepadanya. Hadis riwayat Muslim, ya. Menurut syarah Nawawi dalam Sahih Muslim, hadis tersebut membuktikan betapa santun dan sempurnanya akhlak Rasulullah SAW. Sebab beliau tidak marah kepada orang Arab Badui yang menarik selendangnya dan justru malah memberikan hartanya. Insya Allah, ya. Inilah, ya, beliau manusia yang paling mulia di muka bumi ini, di
diberikan perlakuan yang begitu kasar oleh seorang Arab Badui, tapi karena beliau memiliki ilmu tadi ya, memiliki ma'rifah, sehingga tenang saja, tidak tergesa-gesa, tidak membalas perlakuan kasar dengan yang serupa, tetapi justru tersenyum dan memberikan apa yang dia minta, ya berupa harta. Mungkin ini adalah kaitannya dengan masalah harta, yang itu adalah mungkin sodako ataupun zakat. Yang penting dia ini merasa berhak untuk mendapatkan jatahnya, maka dikasihkan ya. Dan itu sesuatu yang kata yang beliau nggak mempermasalahkan. Bukti lain bahwa Rasulullah memiliki sifat al-hilm adalah tidak pernah mendoakan keburukan pada kaum yang berbuat jahat kepadanya. Padahal jika saja beliau mau berdoa, Allah akan langsung menjawabnya. Dalam kondisi apapun, Rasulullah tetap santun dan berorientasi pada tujuannya, yaitu berharap agar mereka dan keluarganya masuk Islam. Dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, seakan aku melihat pada Rasulullah menceritakan tentang seorang nabi dari nabi-nabi yang dipukul oleh umatnya hingga berdarah-darah, sementara ia mengusap darah dari wajahnya dan berkata, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka nyata, mereka tidak mengerti. Inilah seperti yang beliau hadapi ya pada saat berdakwah ke Taif ya. Ada riwayat yang menyebutkan ya Rasulullah, kondisi apa, kata Aisyah ya, ada dialog antara Aisyah dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira kondisi apa yang Anda alami yang lebih berat daripada perang Uhud? Perang Uhud kan beliau mendapatkan tekanan yang sangat berat ya dari para musuh Islam, berdarah-darah, dibentengi oleh Thulha bin Ubaidillah saat itu. Maka beliau menjawab, yang ringkasnya itu adalah peristiwa pada saat beliau mendakwahkan Islam ke Taif. Dicaci maki, diusir oleh orang-orang Taif, dibuli, ya, dihina-hina, bahkan pada klimaksnya dilempari dengan batu sampai berdarah-darah kaki beliau. Didampingi oleh seorang sahabat mulia yang dulunya adalah anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Yang saat itu malaikat menawarkan bantuan, ya Rasulullah, seandainya Anda mau, aku akan angkat bukit-bukit yang ada di Mekah ini, aku timpakan supaya menjadi peringatan keras kepada orang-orang Taif. Nah, tetapi beliau tidak mau ya. Doanya panjang dan diantaranya adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Kalau seandainya mereka sekarang menolak dakwahku, maka aku berharap semoga anak cucu mereka itu menerima dakwah Islam ini. Dan alhamdulillah terbukti doa beliau betul-betul mustajab ya. Jadi tidak menunggu lama, pada saat setelah Fathu Makkah, setelah perang Hunain, itu berbondong-bondong penduduk Taif masuk ke Islam. Berikutnya adalah tentang keutamaan sifat al-hilm. Banyak sekali ya, tetapi yang saya sebutkan di sini 5 saja. Yang pertama adalah al-hilm ini merupakan sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada hadis Nabi ya, yang menyebutkan bahwasanya ada seorang sahabat ya yang diberikan pujian oleh beliau. Inna fika la khoslataini. Sesungguhnya ada pada dirimu 2 sifat yuhibbuhum Allah, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu al-hilmu wal anah. Sifat al-hilm tadi tidak lekas marah dan tidak tergesa-gesa ya. Berhati-hati. Jadi al-hilm adalah sikap tenang dan lembut berupa kemampuan yang bagus dalam mengendalikan diri. Adapun ana adalah sikap berhati-hati, tidak tergesa-gesa menentukan sikap kecuali setelah sangat jelas duduk permasalahannya. Tidak gerusa-gerusu. Al-ajalatu minasyaiton. Karena terburu-buru itu adalah datang dari setan. Baik itu dalam persoalan duniawi, sosial, ataupun apalagi ibadah, tidak boleh terburu-buru ya.
Jadi di sini ada relevansi kalimat yuhibbuhumullah. Allah suka, cinta kepada dua sifat ini. Salah satunya adalah sifat al-hilm. Yang kedua, al-hilm adalah salah satu sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Sifat al-hilm ini serupa dengan salah satu sifat Allah Ta'ala dalam Asma'ul Husna, yakni al-halim, yang artinya adalah maha penyantun. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab beliau tadi Al-Mufradat fi Gharibil Quran, penjelasan lengkap makna kosakata asing dalam Al-Quran ini, sifat al-halim juga bisa dimaknai tidak terburu-buru. Dalam hal ini Allah tidak terburu-buru membalas perbuatan hambanya, meskipun ia memiliki kuasa. Bukti bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat al-halim ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya di surat Ali Imran 155, yang ini adalah merupakan teguran, ya, penjelasan dari Allah Ta'ala tentang penyimpangan dari sebagian kaum muslimin di perang Uhud. Saya bacakan sebelum arti dari yang saya sebutkan di sini, ya. Bahwasanya innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum asyaitonu ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan, yaitu pada perang Uhud ini. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun, ataupun di sini diartikan penyayang. Jadi walaupun ada ketergelinciran, ya, jadi perang Uhud ini ada semacam, ya, pada saat awal peperangan, ya, terjadi perbedaan pendapat antara Rasulullah dengan para sahabat. Rasulullah sebenarnya ingin bertahan di Madinah, tapi sebagian besar sahabat ingin keluar dari Madinah. Akhirnya beliau adalah figur yang demokratis, mengikuti pendapat terbanyak, beliau keluar dari Madinah, ya. Yang saat itu banyak sekali kaum munafikin yang tidak jadi berangkat. Jadi dari 1.000 kurang lebih itu ada 300-an yang pulang ke Madinah dan hanya 700 yang bertahan. Dan kemudian juga saat peperangan pasukan Rumat atau pasukan anak panah tergiur dengan ghanimah. Nah, inilah hal-hal yang diberikan teguran di sini, tapi Allah memaafkan. Walaqad afallahu anhum. Allah memaafkan mereka karena Allah adalah Ghafurun Halim, Maha Pengampun, juga lagi Maha Penyayang dan Penyantun ini. Yang ketiga adalah ada doa Nabi agar dikaruniai sifat hilm ini. Di antaranya ini disebutkan dalam hadis yang diceritakan, karena min doa Rasul adalah di antara doa Rasul itu, Allahumma aghnini bil ilm. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu. Wa zayyini bil hilm. Hiasilah aku dengan sabar. Di sini artikan sabar. Wa akrimni bit taqwa. Dan muliakanlah aku dengan takwa. Wa jammilni bil afiyah. Dan perindahlah aku dengan keselamatan fisik. Masya Allah, ya. Indah sekali doa ini, ya. Bisa kita baca. Allahumma aghnini bil ilm. Wa zayyini bil hilm. Wa akrimni bit taqwa. Wa jammilni bil afiyah. Kalau kita jamakkan juga boleh saja. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan posisi terhormat di tengah masyarakat.
Ada sebuah asar yang dikatakan, barang siapa memiliki sifat hilm, niscaya ia akan memimpin. Dan barang siapa memiliki kefahaman, niscaya kepemimpinannya akan semakin bertambah. Itu rupanya salah satu karakter seseorang bisa memimpin, ya, itu harus memiliki sifat hilm ini. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak gampang emosi, tidak gampang terpancing oleh musuh-musuhnya, oleh kompetitornya. Nah, jadi kalau dia punya sifat hilm, maka dia layak memimpin, apalagi kalau dia punya sifat pemahamannya. Jadi kalau di sini bisa saya simpulkan ada semacam kredibilitas dan kapasitas. Nah, kredibilitas ini kaitannya dengan akhlak, moralnya. Kapasitas ini adalah kaitannya dengan kemampuan dia dengan sesuatu yang dia pimpin itu. Jadi inilah lengkap, yang melengkapi daripada sifat seorang pemimpin. Kemudian yang kelima adalah seorang yang melakukan atau memiliki sifat sabar, kemudian dia adalah orang yang sangat hati-hati, maka insya Allah pahalanya tidak terhitung, tidak ada batasnya, karena mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang disebutkan dalam sebuah ayat di surat Asy-Syura ayat ke-40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya itu dijamin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kata-kata afa di sini, memaafkan, yang ini adalah merupakan konsekuensi daripada orang yang punya sifat al-hilm. Jadi ada beberapa sifat yang nanti kata Ibnu Qudamah itu di akhirat itu pahalanya tidak terbendung, ya, maksudnya bisa memperberat timbangan amal kebaikan, ya, tidak ada batasnya. Di antaranya sifat memaafkan, sifat al-hilm ini, kemudian as-sabar di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah akan memenuhi pahala orang yang sabar dengan tanpa batasan. Kemudian yang ketiga adalah as-saum atau as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu adalah milik Allah dan Allah lah yang memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. At-tafakkur yusilu lil iman. Jadi ketika seseorang itu berpikir, itu akan mengantarkan kepada keimanan. Wal iman yusilu ilal hilm, dan keimanan itulah yang mengantarkan kepada sifat al-hilm ini. Jadi kalau untuk mengetahui, ya, jalan ma'rifatullah ini adalah dengan menghayati segala sifat-sifat Allah Ta'ala dan juga ayat-ayat kauniyah. Jadi dengan berpikir itulah kita akan mendapatkan ma'rifatullah, mendapatkan keimanan, dan dengan keimanan itulah yang bisa menjadikan, menguatkan kita sampai kepada sifat al-hilm ini. Ada hadis lainnya yang bisa kita ambil pelajaran, ya, dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan belajar. Wal hilmu bittahallum, dan murah hati atau hilm, penyabar itu bisa diraih dengan melatih diri dan membiasakannya. Wa man yataharra al-khaira yu'tihi, siapa yang berusaha untuk memilih kebaikan, Allah akan memberinya. Wa man yattaqi syarra yuqihi, siapa yang berusaha menjauhkan diri dari kejahatan, Allah akan menjaganya. Arti daripada tahari al-qasd wal ijtihad fit talab. Jadi dia bermaksud dan bersungguh-sungguh dalam meminta, wal azm ala takhsis syai' bil fi'l wal qaul. Dia punya azam untuk mengkhususkan sesuatu dengan perbuatan dan perkataan. Jadi intinya di sini segala sesuatu perlu proses. Belajar perlu proses, sifat
yang baik di sini adalah hilm juga perlu usaha, perlu proses. Siapa yang berusaha untuk melakukan kebaikan, Allah akan memberikan kemudahan, akan diberikan kebaikan itu. Dan siapa yang berusaha untuk menjauhi segala keburukan, Allah juga akan menjaganya. Nah, sifat al-hilm atau kelembutan itu hanya dimiliki oleh orang yang memenuhi dua syarat, yaitu kemampuan akal yang luas dan kebesaran jiwa. Kemampuan akal yang luas menjadikan manusia berpandangan jauh ke depan sebelum mengaplikasikan perbuatan. Ia menimbang terlebih dahulu antara maslahat dan madharatnya yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Ini kalau dalam perspektif kita adalah fiqhul ma'alat. Jadi fikih dampak. Jadi dia punya pertimbangan atau fiqhul muwazanah juga bisa ya. Mempertimbangkan segala sesuatu sebelum melakukan atau mengatakan sesuatu. Sedangkan kebesaran jiwa mampu menahan emosinya ketika ia ingin melampiaskan amarahnya kepada orang lain. Sifat ini akan terwujud dengan adanya kesempurnaan ilmu yang ada pada diri kita. Kemudian setelah itu kita akan bertindak dengan sangat hati-hati, yaitu bertindak bijak antara ketergesa-gesaan dan sikap lamban. Ini menunjukkan kecemerlangan dalam berpikir. Dari sini kemudian muncul sikap sangat agung yang jarang dimiliki oleh orang awam pada umumnya, yaitu segi praktis dari sikap sabar dan kehati-hatian yang sering disebut oleh orang dengan sebutan ar-rifqu, di mana seseorang akan mengambil hal yang paling mudah dan lurus, sehingga kita akan melihat orang tersebut sebagai seorang yang lemah lembut ya. Tidak ada kaitannya antara al-hilmu, al-anatu tadi, dan ar-rifqu. Ini mirip-mirip lah. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ya, seorang khalifah yang adil dan bijaksana, itu masuk ke dalam masjid dalam kegelapan. Rupanya Umar ini melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Tidak sengaja beliau menginjak salah satu bagian dari tubuh orang itu. Maka spontan orang itu berdiri dan berkata, "Apakah kamu sudah gila?" Maka pengawal Umar hendak memukul orang itu. Namun Umar berkata, "Jangan. Dia tadi kan hanya bertanya kepadaku, apakah aku sudah gila?" Dan aku jawab tidak ya. Selesai. Toh ini kan juga tidak kesalahan dia ya, tapi justru yang memicu kan Umar bin Abdul Aziz ya, walaupun juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena lampunya kan nggak nyala ya, jadi gelap ya. Jadi masing-masing ini hanya kesalahpahaman saja. Nah, maka cukup dikatakan saya nggak gila kan sudah beres ya. Dan kalaupun laki-laki itu tahu bahwasanya yang menginjak itu ada seorang khalifah besar, maka dia pun juga nggak akan mengatakan kalimat dengan nada kasar seperti itu. Wasiat dari Hasan al-Basri, dia mengatakan, ya ahla sunnah, tarafaku rahimakumullah, fa innakum min aqallin nas, wa ahlu sunnah, berlemah lembutlah kalian. Semoga Allah rahmati kalian, karena sesungguhnya kalian termasuk kelompok manusia yang lebih sedikit ya dibandingkan dengan mayoritas. Kemudian yang terakhir, bagaimana kiat-kiat menumbuhkan sifat al-hilm ini? Di antaranya yang pertama adalah kasih sayang kepada orang yang jahil. Dalam sebuah kata-kata hikmah disebutkan, salah satu faktor terkuat yang menyebabkan seseorang memiliki sifat hilm adalah adanya kasih sayang terhadap orang-orang yang jahil. Abu Darda pernah berkata kepada seorang laki-laki yang mencaci maki beliau habis-habisan, "Hai fulan, kamu jangan berlebih-lebihan dalam mencaci maki saya. Sisakanlah tempat untuk melakukan islah, karena kami tidak akan membalas kemaksiatan seseorang kepada Allah, melainkan dengan memperbanyak ketaatan kepadanya." Masya Allah ya, inilah kebijakan daripada Abu Darda ini. Kepada orang yang telah mencelanya, Sya'bi berkata, "Bila aku seperti yang engkau katakan, maka semoga Allah mengampuniku. Dan bila aku tidak seperti yang engkau katakan, maka semoga Allah
mengampunimu ya karena kamu telah suudzon kepadaku ya. Nah, Masya Allah ini juga perkataan yang luar biasa dari Asy-Sya'bi. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengalahkan. Kadang yang mendorong seseorang untuk bersifat hilm adalah karena ia memandang orang-orang yang mencaci atau menyakitinya adalah orang yang terlalu lemah untuk dilawan atau tak ada manfaatnya untuk membalas cacian atau perbuatan jahatnya. Rasul bersabda, yang artinya bila engkau bisa mengalahkan musuhmu, maka jadikanlah maaf sebagai ungkapan rasa syukurmu atas kemenanganmu itu terhadapnya. Ahli hikmah berkata, kemuliaan yang paling baik adalah pemberian maaf dari orang yang mampu mengalahkan dan kedermawanan orang-orang fakir. Kalau kata orang Jawa, sing waras ngalah, nah, gitu ya. Kalau kita berhadapan dimanapun, di jalan raya dimanapun ya, yang waras ngalah lah. Bukan berarti kita suudon yang lain gila, bukan ya. Tetapi yang waras pikirannya yang kira-kira lebih kita merasa ya, ini ya, kita punya sifat kemampuan untuk mengalahkan ego-ego kita itu. Ketika adalah menjauhkan diri dari celaan. Kadang yang mendorong seseorang untuk bisa menahan diri dari marah adalah perasaan malu untuk meniru-niru perbuatan orang-orang yang bodoh. Jadi, bersikap diam terhadap orang jahil jauh lebih baik daripada bersikap sebagaimana mereka. Tentang hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, Allah berfirman ibadur rahman tadi ya, yaitu walladzina idza khatabahumul jahiluna qalu salama tadi. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Ada seorang berkata kepada Iskandar Agung, sesungguhnya Fulan bin Fulan telah mencaci maki Anda. Tidakkah Anda ingin memberi sanksi kepadanya? Iskandar menjawab, kalau aku memberi sanksi maka mereka akan lebih memiliki alasan untuk mencaci makiku. Sya'bi berkata, aku tidak sempat berbakti kepada ibuku, hanya saja aku tidak akan mencela orang lain yang mengakibatkan ia mencela ibuku. Kalau di kitab Al-Adab Al-Mufrad kita nggak boleh mencaci maki ayah kita. Terus ada sahabat yang bertanya loh, bagaimana kok bisa mungkin ada seseorang mencaci maki ayahnya? Kata Nabi, iya, kalau seseorang mencaci ayah si fulan, orang lain, maka orang itu akan membalas kepadamu, kepada orang yang mencaci itu dengan menjambal atau mencaci maki ayahnya sendiri. Kan kalau kadang-kadang anak-anak ya, bapakmu atau bapakmu dewi kan gitu ya, balasannya kan akhirnya kembali kepada ayah sendiri. Nah, itulah menjauhkan diri dari celaan. Kemudian keempat adalah karena takut akan siksa Allah. Balasan terhadap satu kejahatan seringkali lebih keras daripada kejahatan itu sendiri. Ketika seorang dicaci maki oleh orang lain, lalu ia membalasnya, maka seringkali counter terhadap caci maki itu jauh lebih parah. Karenanya, seseorang harus berhati-hati, jangan sampai ia terjerumus dalam perbuatan dosa hanya karena ingin membalas celaan temannya. Bahkan kalau bisa, ia harus diam dan tidak membalasnya sedikit pun. Suatu ketika Abu Bakar itu dicaci maki oleh seseorang di hadapan Rasulullah. Namun Abu Bakar hanya diam saja dan tidak membalasnya. Sehingga Rasulullah pun tersenyum melihat hal itu. Tetapi karena orang itu sudah keterlaluan, maka Abu Bakar pun berusaha membantah sebagian dari apa yang dikatakan oleh orang itu. Pada saat itulah Rasulullah dengan wajah cemberut keluar dari ruangan itu. Lalu Abu Bakar pun mendatangi Rasulullah seraya bertanya, ya Rasulullah, mengapa ketika saya diam Anda kelihatan tersenyum, tetapi ketika saya membalas perkataan orang itu, Anda justru cemberut dan lari dari majelis itu. Maka Rasulullah menjawab, ketika kamu diam, ada malaikat yang di sampingmu. Tetapi ketika kamu membalas, malaikat itu pun lari dan datanglah setan. Di mana aku tidak ingin berada dalam satu majelis bersama setan. Insya Allah ya, luar biasa. Inilah hikmah yang bisa kita ambil pelajaran ya. Bahwa kalau kita marah, lebih baik diam. Ya. Karena kalau kita balas, maka akan berbalas sesuatu yang menjadi kata-kata yang tidak pas ya.
Demikianlah ya nasihat untuk saya pribadi dan kepada kita semuanya. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita memiliki sifat al-hilm. Kita menjadi pribadi yang halim, yang dengan itulah insya Allah akan bisa menyelesaikan masalah dan akan mendapatkan maunah, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.